Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TWK Kajabi Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, yaitu di hari yang ke-351, tanggal 16 Desember tahun 2024, diambil dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 dengan perikop adalah nubuat Allah yang kedua kepada Bileam. Itulah perikop, dan sebagai ayat intinya adalah sebagai berikut: Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam Kabar Baik lebih jelas dikatakan sebagai berikut: Allah tidak seperti manusia, gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai dengan 11. Kesusahan dan penganiayaan. Ini tetap lanjutan dari perikop yang kemarin, yang sebelumnya. Dan bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kerajaan damai. Nah, kemudian sebagaimana biasanya sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap mengulang dan kembali pedoman pada bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang, dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. Terang yang sesungguhnya, ya, yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Apa yang bisa kita pegang bahwa terang itu sedang datang dalam dunia? Kita lihat di dalam Yohanes, ya, pasal yang ketiga ayat 16. Allah mengatakan, ya, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kata-kata mengirimkan anaknya yang tunggal, ya, ke dunia ini karena Allah mengasihi dunia itu. Dalam khotbah kemarin, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk memberikan pengumuman kepada Maria, ya, bahwa dari kandunganmu lah lahir seorang putra, namanya Yesus. Dia juru selamat dunia. Maria terkejut, saya masih perawan.
Tapi dijelaskan oleh malaikat, jangan takut. Ya, jangan takut. Bahwa yang akan kau lahirkan itu adalah raja yang agung dan raja dari segala raja yang datang ke dunia ini. Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Malaikat mengatakan, Roh Allah yang akan menuntun dan memberikan kepadamu. Jadi dengan Roh Allah yang berbicara langsung menyatakan kepada Maria. Maria mengatakan, saya hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan tersebut. Dengan demikian maka Tuhan mengirim anaknya yang tunggal. Dan itulah terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang datang ke dunia. Itulah kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia. Nah, sekarang kita melihat siapa dia yang datang itu. Ya. Tadi Allah mengatakan begitu besar kasihnya kepada dunia, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Dan setelah anaknya yang tunggal itu datang ke dunia, dia besar dan dewasa dan juga ditakbiskan oleh Allah. Begitu dia dibaptis, langsung dinyatakan oleh Allah. Kita lihat dalam Matius 3 ayat 17. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia bangun dari air dan langit terbuka. Kemudian Roh Allah turun berbentuk merpati hinggap di atas Yesus. Kemudian terdengarlah suara yang nyaring dari langit, dari Allah sendiri. Apa suara itu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dia menyenangkan hatiku. Jadi sudah langsung dinobatkan oleh Tuhan Allah bahwa dia adalah anaknya dan kepadanya Allah berkenan. Jadi apa yang dimiliki oleh Allah akan dimiliki oleh Yesus. Kepadanya dia berkenan. Artinya merupakan wakil daripada Allah yang turun ke bumi ini untuk memberikan kabar baik dan memerintah sebagai Raja penyelamat dunia. Nah, itulah kita lihat bahwa pentahbisan Yesus oleh Allah sendiri dalam Matius pasal 3 ayat 17. Nah, kemudian lanjutan daripada ayat tersebut, ya. Setelah Yesus dibaptis, dia mulai bekerja. Dan dia mulai bekerja waktu dia dicobai iblis, dia tetap kuat, ya, 40 hari dia puasa tapi dia bisa mengalahkan iblis. Nah, sehingga setelah itu dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu makanan, artinya dia sumber kehidupan. Namun yang sebenarnya dikatakan oleh dia, ya, bahwa akulah roti hidup, katanya. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi sampai selama-lamanya. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Artinya ini bukan makanan jasmani. Kalau makanan jasmani seperti tadi memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Sekarang Yesus memberikan makanan rohani kita untuk hidup kekal selama-lamanya.
tidak akan lapar, tidak akan haus. Berarti hidup yang kekal dan abadi. Itulah yang diberikan oleh Yesus apabila kita datang kepadanya dan percaya kepadanya. Dan lanjutan daripada ini diambil dari, kalau kita lihat selanjutnya, bahwa kelanjutan daripada terang tadi, ya, dikatakan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan bahwa akulah terang dunia. Ya. Kemudian orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan. Ada jaminan dari Yesus. Maka tadi di awal dalam topik bulan ini dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Senjata terang. Sekarang senjata terang itu langsung mengatakan, akulah terang. Kata Yesus. Barang siapa mengikuti aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Artinya kegelapan itu adalah belenggu-belenggu yang bisa menghambat kita untuk percaya kepada Yesus. Jadi tantangan hidup kita, dan kita menjadi hidup terang, karena Yesus adalah terang. Nah, kemudian dikatakan, dan orang yang mengikuti aku akan hidup kekal dan terang. Jadi tidak mungkin lagi dia hidup bersama dengan kegelapan. Ya, seperti Paulus yang masih dalam kegelapan, dia menganiaya murid-murid dan juga pengikut-pengikut Yesus. Tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, menjadi pengikut Yesus, dia menjadi terang. Pada waktu dia terang, disitulah dia memberitakan kabar baik itu dengan jelas kepada semua orang. Jadi habis gelap terbitlah terang. Nah, di sini apabila kita sudah mengikuti terang itu, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi ada orang tua dulu berpesan kepada anak-anaknya, ya ini sekitar tahun 2004 ya, dikatakan begini, Anda harus selalu hidup terang, maju terang, dan terus terang. Artinya, bahasa Batak, mangulu di bagasan hati urun, mardalan di bagasan hati urun, ikut totong di bagasan hati urun. Itulah artinya hidup terang, maju terang, dan terus terang. Ini pesan daripada Ibunda Lestia Hasugian almarhum pada saat umur dia 92 tahun. Inilah pesannya terakhir kepada anak-anaknya. Hidup terang, maju terang, terus terang. Mangulu di bagasa katiurun, mardalan di bagasa katiurun, jala ikut totong di natiur, dan adong nagulap makukupi badan do tudina. Itulah merupakan setelah Yesus setelah dibaptis, dan juga dia mulai memberitakan firman Tuhan dan milih murid-murid untuk mengikut dia, dan dia berterus terang bahwa dialah terang yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat dia sudah bangkit, tentu dia akan berangkat ke surga, naik. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, sebentar lagi aku akan pergi
ke Bapakku di surga untuk menyiapkan tempat buat kalian, karena di surga banyak tempat disediakan. Datanglah Thomas, ya, langsung bertanya, wah, Guru menuju Bapa. Nah, kemudian bagaimana jalan menuju ke sana? Itu pertanyaan daripada Thomas. Langsung Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Bapa, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Wah, ini makin dalam, ya, pada murid-murid Tuhan Yesus. Sudah mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, karena akulah jalan. Filipus mulai gusar dalam hatinya. Wah, ini Tuhan ini mengatakan tidak bisa sampai kepada Bapa. Di manakah Bapa itu? Ditanya oleh Filipus, di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami supaya kami puas, kata Filipus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya. Sudah begitu lama aku bersama kalian, dan belum juga engkau mengenal aku. Filipus, ini yang disampaikan oleh Yesus. Sudah begitu lama kalian bersama aku, tapi belum juga kau mengenal aku. Yesus menjelaskan, ya. Orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi orang yang sudah melihat Yesus sudah melihat Bapa. Berarti Bapa itu sendiri adalah sama dengan Yesus. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus, ya. Nah, kemudian bagaimana engkau dapat, ya, mengatakan tunjukkanlah Bapa kepada kami? Ini kata Yesus ini. Filipus, tidakkah engkau percaya? Apakah kau tidak percaya bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku? Apa yang kukatakan, ya, bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tetap bersatu dengan aku. Dialah yang mengatakan semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu udah dari Bapa. Ya, memang tadi dikatakan, inilah anak kesayanganku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dengan demikian di sini jelas waktu Yesus mau naik ke surga, ini terakhir kata-katanya, akulah jalan, hidup, kebenaran dan hidup. Itu. Nah. Kemudian percayalah bahwa Yesus mengatakan dia bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan dia. Nah, kalau sudah Yesus bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan dia, terus semuanya sudah terang benderang dan jelas sekali. Kemudian ada satu yang menentukan di sini, bagaimana kebenaran firman itu sendiri. Kebenaran firman dalam Alkitab adalah Yesus sama dengan
Allah. Yesus sama dengan Tuhan. Yesus sama dengan Bapa. Jelas. Itulah kebenaran firman. Jadi kalau belum orang Kristen ya yang sanggup mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa, dia belum bisa mengatakan kebenaran firman. Belum mengakui kebenaran firman. Tapi bagi orang yang sudah mengakui itu, maka kita sudah mengakui kebenaran firman Allah dalam diri kita. Nah, kemudian kita lihat kesimpulan daripada ayat daripada bulan ini, bahwa Yesus itu adalah senjata terang bagi kita. Nah, ada 4 yang bisa kita simpulkan dari masalah tersebut. Pertama, Yesus sebagai senjata terang kita untuk melawan kegelapan. Itu sudah merupakan jaminan bagi kita untuk menjadi terang dan pasti tidak bisa dipengaruhi oleh kegelapan. Kemudian Yesus adalah hidup. Artinya roti hidup yang memberikan kehidupan. Jadi datang kepada Yesus tidak pernah kelaparan lagi. Percaya kepada Yesus tidak pernah kehausan lagi. Jadi antara haus dan lapar itu sudah berada dalam hal jaminan daripada Yesus. Tentu adalah spiritualitas kita, rohani kita yang akan menerima kehidupan yang kekal dan abadi. The News of Jerusalem. Yang ketiga, Yesus adalah kebenaran firman. Ya. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu berada di dalam Allah. Dan Allah itu adalah firman. Jadi Yesus adalah firman. Karena dengan firman dia ada. Seperti dikatakan kepada Maria, kau akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Itu firman. Dan dia lahir ke dunia. Jadi kebenaran firman itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah kebenaran firman. Kemudian yang keempat dikatakan, Yesus adalah jalan menuju surga. Tanpa melalui dia, tidak ada yang sampai ke surga. Jangan coba-coba ngambil jalan pintas atau tidak mempercayai Yesus. Ya. Boleh-boleh saja tidak percaya kepada Yesus. Tapi apa jaminan kita waktu life after life atau hidup setelah kehidupan? Jelas, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita di akhir hidup kita adalah death after life. Artinya, kematian setelah kehidupan sekarang. Itulah yang dikuasai oleh iblis. Tetapi kalau kita bersatu dengan Yesus dan percaya kepadanya, itulah yang dikatakan life after life. Artinya, hidup setelah kehidupan saat ini bersama dengan Yesus di surga. Itulah pada bulan ini yang diberikan kepada kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini yaitu diambil dari kitab Bilangan ya, pasal 23 ayat 19 dengan perikop ya, Bileam ya, menyampaikan nubuat Allah
Jadi apa yang dinubuatkan Allah kepada Bileam disampaikan kepada Balak, ya. Nah, karena dia diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Namun Tuhan berkata, baik. Nah, kemudian apa kira-kira makna dan pesan moral dari nubuat, ya, yang kedua dari Allah pada Bileam? Nah, Bilangan pasal 23 ayat 9 dikatakan dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19, ya, kita diajarkan bahwa Tuhan tidak mungkin berbohong atau berubah pikiran. Ini yang mau kita lihat. Dan juga ayat ini menekankan sifat Allah yang setia dan tidak mungkin melanggar janjinya sebagai sumber harapan yang pasti, ya, bagi umat manusia. Kita telah melihat tadi ayat hari ini mengatakan bahwa Allah tidak seperti manusia, gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Ya, kita lihat semua pesan kepada Gabriel melalui malaikat Gabriel, ya, bahwa Maria akan melahirkan, dan itu terjadi. Jadi semua janji ditepati dan berbicara dilaksanakan. Dan pernah berjanji kepada Daud, dari keturunanmu lah menjadi pewaris tahta kerajaan, dan anak kandung sendirilah yang akan membangun rumah ibadah bagiku, yaitu Salomo. Itu terjadi. Nah, kemudian dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja. Itulah anak daripada Yusuf dan Maria, Daud, ya. Generasi ke-26 dari Daud, dan generasi 59 dari Adam. Nah, jadi di sini jelas dikatakan apa makna daripada perikop ini. Nah, kita lihat di sini. Makna perikop Bilangan 23 ayat 19 adalah Tuhan tidak mungkin berbohong atau berubah pikiran seperti manusia, dan Dia sangat setia dengan janjinya, terutama, ya, bagi Yerusalem yang baru. Jadi Tuhan berjanji akan ada langit baru dan dunia baru dan kota Yerusalem yang baru. Dia tetap setia. Ini yang bisa kita lihat dari perikop ini, kesetiaan daripada Tuhan Allah. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Nah, pesan moral dari perikop ini adalah kita diajak untuk memahami bahwa Allah selalu menepati janjinya
Jadi Allah konsisten dalam tindakannya. Inilah pesan moral yang bisa kita lihat. Yang pertama ya, bahwa kita diajak untuk memahami bahwa Allah selalu menepati janjinya. Kita harus mengerti benar bahwa semua janji-janji Allah itu akan ditepati. Dan dia mengatakan Yesus akan datang kedua kalinya, itu juga pasti ditepati. Kemudian akan dibuat Yerusalem yang baru, dan dunia lama, bumi yang lama akan hangus, dan dibuat bumi baru dan dunia baru. Itu pasti terjadi. Namun waktunya ya kita harus sabar menunggu. Ya, karena kita lihat ya, ini sudah 2000 tahun 2000 menuju tahun 3000. Dan ini baru 2 hari bagi Tuhan. Kenapa? Karena 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan. Siapa tahu dia akan datang pada hari ke-6, istirahat hari ke-7. Kalau dia datang hari ke-6 berarti tahun 6000. Berarti ya 4000 tahun lagi. Nah, jadi kita tetap sabar, tapi itu pasti datang. Ya, kita harus sabar. Nah, kemudian pesan moral yang kedua ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita diingatkan untuk meneladani sifat Tuhan ini, ya, dengan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jadi sifat Tuhan, karakter Tuhan, sosok pribadi yang dapat dipercaya. Dan tadi dikatakan tidak berbohong, tidak berdosa, dan tidak berubah pikiran. Nah, itu yang harus kita ikuti dalam pesan moral pada hari ini. Nah, sehingga ya, pernyataan dan tindakan kita haruslah mencerminkan integritas dan jujur. Jadi kita harus mempertahankan integritas dan kejujuran. Itulah yang bisa kita ambil dari pesan moral dari perikop hari ini, ya, bahwa Bileam itu tidak mau dia membohongi Tuhan, dan dia tetap selalu mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, dan itu disampaikan kepada Balak ya, bahwa Tuhan tidak pernah berbohong, karena diperintahkan Tuhan kepadanya untuk memberkati bangsa Israel. Jangan mengutuk, berkati. Dia sampaikan ya. Dan itulah yang menjadi kita lihat bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Nah, kemudian dalam bacaan pagi ya, kita lihat dalam Mazmur pasal 13 ayat 9 sampai 11. Bacaan pagi yaitu Markus ya. Ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 9 sampai 11. Dengan Injil Markus, kesusahan dan penganiayaan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian harus berhati-hati sebab kalian akan ditangkap dan diseret ya, ke mahkamah-mahkamah. Kalian akan dipukuli di rumah-rumah ibadat. Kalian akan dibawa menghadap penguasa-penguasa dan raja-raja karena kalian pengikutku. Dan itulah kesempatan bagimu untuk memberi kesaksian tentang aku kepada mereka. Jadi ini sudah dinubuatkan bahwa kalian akan mengalami kesusahan, akan mengalami sesuatu hukuman segala macam. Tapi di dalam kesusahan itulah kamu bisa berbicara, bersaksi tentang siapa aku. Ini kata Tuhan. Jadi artinya dalam kesulitan itu kamu akan berbicara. Katakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Di sini
kita diminta untuk tetap memberitakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Roh akan membantu kita dalam menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, kemudian dikatakan, kabar baik dari Allah itu mesti disebarkan dahulu kepada segala bangsa. Jadi kabar baik itu disebarkan dahulu kepada segala bangsa. Dan bila kalian ditangkap dan dibawa ke pengadilan, janganlah khawatir, ya, tentang apa yang harus kalian katakan. Jadi jangan khawatir apa yang harus kita sampaikan apabila kita ditangkap. Kalau sudah sampai waktunya untuk berbicara, jadi kalau seandainya udah mau berbicara di pengadilan setelah kita ditangkap, ya, katakanlah saja apa yang diberitahukan kepadamu pada waktunya, ya. Karena kata-kata yang kalian ucapkan itu bukan kata-katamu sendiri, melainkan datang dari Roh Allah. Jadi kita akan dibimbing oleh Roh Allah dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan apabila kita ditangkap, karena kita mengikut Tuhan. Nah, ini dikatakan kesusahan dan penganiayaan. Tapi dalam kesusahan dan penganiayaan itu tetap kita berpaling kepada Tuhan. Nah, kemudian apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Yaitu memberikan peringatan mengenai tantangan yang akan dihadapi para pengikut-pengikut Kristus, nah, dalam masa-masa sulit, ya, termasuk penganiayaan dan pencobaan. Nah, jadi dalam hal ini, ya, dalam penganiayaan dan pencobaan, kita melihat apa makna yang bisa kita ambil. Makna yang bisa kita ambil adalah ayat ini, ya, menekankan pentingnya ketekunan dalam iman dan bergantung pada Roh Kudus saat menghadapi situasi sulit. Jadi maknanya dari perikop ini bahwa kita harus selalu, ya, pentingnya, ya, ketekunan dalam iman. Jadi iman kita tetap tekun dan bergantung pada Roh Kudus saat menghadapi kesulitan. Jadi Roh Kudus sebagai penolong kita. Itulah makna daripada perikop ini. Bersandar kepada Roh Kudus dan iman kita selalu kuat, tidak tergoyahkan apapun tantangan yang kita hadapi. Kemudian pesan moral di sini dikatakannya, jangan khawatir. Nah, ini pesan moralnya. Walaupun kita menghadapi kesulitan, kita tidak sendirian, karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan bimbingan melalui Roh-Nya. Itulah pesan moral. Jadi apabila kita menghadapi situasi yang sulit, jangan khawatir, ya. Meskipun kita menghadapi kesulitan, kita tidak sendirian. Artinya ada teman kita. Maka dalam Yesaya 48 ayat 17 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu yang terbaik dan menjaga dan menuntun kamu di jalan yang akan kamu tempuh. Dengan modal ini kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Ya, dalam Filipi 4 juga ayat 6 dikatakan, jangan khawatir dalam hidupmu apapun, tetapi sampaikanlah permohonan dan doa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, ini kerajaan damai. Coba kita lihat, ya,
ayat 1 mengatakan bahwa keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang, tetapi sebagaimana dari tunggulnya tumbuh tunas baru. Jadi seperti pohon yang sudah ditebang, tapi dari tunggulnya tumbuh tunas baru. Nah, demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Kemudian kuasa Tuhan akan membimbing dan mengarahkan dia berbudi dan bijaksana. Jadi kuasa Tuhan akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana. Kemudian ayat ketiga dikatakan, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya, ya, mengenal kehendak Allah dan takwa kepadanya. Kesukaannya yaitu taat kepada Tuhan. Ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang. Nah, inilah sosok Yesus, ya. Jadi mengadili tidak sekilas pandang atau apa kata orang. Contoh, waktu pelacur datang ke bait Allah dan semua bangsa Israel, hukum-hukum agama, akan mengeksekusi, membunuh dia karena pelacur dan harus dilempari batu. Dan ada waktu itu Yesus, dan mereka ingin supaya Yesus ikut memberikan saran kepada wanita pelacur tersebut supaya dia terbunuh. Tadi dikatakan di sini, kesukaannya itu taat kepada Tuhan. Ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang. Tidak. Tapi dia mengadili dengan filosofi kebenaran yang sejati. Apa itu kebenaran yang sejati? Ya. Nah, kita lihat. Begitu kaum Farisi dan Yahudi itu berkumpul hendak menghakimi pelacur tersebut, Yesus simpel berbicara, mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar dia pakai batu. Simpel kan? Semua berpikir, wah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Apalagi kaum guru-guru agama, pada saya ada dosanya. Apalagi dia membayar, oh kemarin ada begini, ya, pasti berdosa. Tidak ada yang suci. Nah, ini adalah filosofi sekali. Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silakan. Dia melempar duluan, katanya. Habis itu dia menunduk, tidak melihat bagaimana kejadian selanjutnya tentang perempuan pelacur tersebut. Kaum guru agama pergi meninggalkan karena dia merasa berdosa. Kemudian tua-tua juga pergi semua. Anak-anak muda juga pergi semua. Satu pun tidak ada yang tinggal. Semuanya pergi. Tidak jadi melempar pakai batu. Nah, inilah Yesus mengadili. Bukan kata orang dan bukan sekilas pandang. Kalau sekilas pandang dengan kesaksian banyak orang udah dihukum. Tapi dia mengadili dengan sebenarnya. Diambillah filosofi yang mengandung hati nurani dari masing-masing. Siapa yang tidak berdosa? Dia duluan melempar dia, kata. Akhirnya semua pergi. Datang Yesus. Kemana mereka semua? Sudah pergi, kata pelacur. Sudah. Saya juga tidak menghukum kamu. Tapi jangan ulangi lagi berbuat dosa. Hanya itu. Tidak dikatakan stop untuk jadi pelacur. Tidak ada kata.
Tapi jangan ulangi lagi berbuat dosa. Artinya ya, jangan sampai terulang seperti ini. Dia bisa dihukum mati. Itu pesan Yesus. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Nah kemudian dari perikop ini ya, adanya kerajaan damai yang sudah dijanjikan bahwa dari keturunan Daud ya, akan tumbuh, yaitu Yesus ya, menjadi raja segala raja. Nah, apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Ayat ini menggambarkan sosok Mesias yang akan datang sebagai suatu cabang yang tumbuh dari tunggul Isai dengan penuh hikmat dan pengertian. Nah, hal ini mencerminkan harapan dan penantian umat Israel akan pemulihan ya, dan keadilan yang akan dibawa oleh Allah melalui pemimpin yang diurapi. Jadi itulah kedatangan Yesus untuk memulihkan keadilan dan kebenaran di dalam manusia yang sudah dianggap kacau balau, dan dia minta untuk pertobatan daripada semua umat manusia, bukan kematian orang fasik, tapi pertobatannya yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau membunuh, maka Tuhan menginginkan pertobatan, bukan kematian. Bahkan Tuhan tidak senang adanya orang fasik yang mati atau orang meninggal bukan dalam Tuhan. Tuhan sangat benci, tidak setuju. Tuhan menginginkan pertobatan untuk beroleh hidup yang kekal. Nah kemudian kita lihat makna daripada perikop ini. Kita masuk dalam makna bahwa perikop ini menggambarkan bahwa sosok Mesias yang akan datang dengan penuh hikmat dan pengertian dan roh Tuhan. Harapan akan pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan dan keadilan yang akan dibawa kepada umatnya. Inilah makna daripada perikop ini, bahwa sosok Mesias yang akan datang itu mampu mengatasi seluruh masalah-masalah yang ada, terutama bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan, untuk hidup menjadi terang. Nah kemudian apa pesan moral yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pesan moralnya adalah kita harus tetap berusaha dan berbuat ya, menggunakan hikmat yang dari Tuhan. Apa itu hikmat dari Tuhan? Hikmat dari Tuhan adalah sama seperti perlindungan uang ya. Dan bagi orang yang memiliki hikmat akan memelihara hidupnya. Nah, kemudian yang akan menghasilkan kita untuk menunjukkan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus atau Tuhan? Itulah yang dikatakan kasih ya, bahwa Tuhan adalah kasih. Itulah karakter Tuhan. Sebagai terang, hidup dalam kebenaran, di jalan menuju surga, dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Inilah pesan moral daripada perikop ini, bahwa kita harus tetap berusaha dan berbuat menggunakan hikmat yang dari Tuhan, yang akan menghasilkan kita untuk menunjukkan karakter Kristus dengan memiliki kasih. Dan bagi orang yang tidak mengasihi, bahwa dia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih.
Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap setia dan juga taat dan iman yang kuat dalam situasi apapun. Dan selalu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kita. Dan kita tidak sendirian, kata Tuhan, dalam menghadapi apapun persoalan. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati.